sumarwahin kubur minal minatun wasalamat min masyairil Arabiya khususan ila abaina wa abaikum syaulul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabil khusus kepada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri kita, cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin, muslimat, mukminat di mana saja mereka berada, semoga yang punya hajat dimakbul Ta'ala, yang punya masalah diselesaikan Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan Ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah di timnas Ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu cicit yang berguna bagi agama manusia, bangsa dan negara. Syaulul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بالقرآن إماما وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا وبالكعبة قبلة اللهم أكرمنا من كامل الفهم يخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وفتن المرسلين والحمد القربين إلهنا دا مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطينا محبة ومعرفة اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من قدسين ورحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa sallallahu rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Al-mukarramun para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, dan pengisi suara dan suarakan kuasanya, muslimin dan tuan dan sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, syukur alhamdulillah. Malam ini kita dapat bersua kembali untuk bersama-sama mensyukuri nikmat Allah SWT, karena kita masih diberi kesempatan dan dipilih Allah Ta'ala untuk menambahkan investment kita melalui Masjid Taklim dan perbarukan sebuah kitab yang muktabar, yaitu kitab Al-Hikam. Dan insya Allah di akhir nanti saya ingatkan sekali lagi tentang keutamaan dan sekaligus amalan di bulan Sya'ban, ya. Karena insya Allah besok itu sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, satu malam yang luar biasa yang kita harus tahu dan harus melakukan sesuatu yang luar biasa juga. Baik, kita teruskan dulu pengajian kita berpandu dengan kitab Al-Hikam. Menurut catatan situ berapa? Muka surat berapa? Satu enam. Baik, 116. Bermana sekarang 117 ya. Tajuknya suka duka itu rahmat Allah. Betul? Oh, 140 situ. Oh, muka suratnya itu 140. Baik. 140. Baik, makalah ke 116. Betul. Tajuknya adalah semua takdir kejadian mengandungi rahmat. Masya Allah. Ini sesuai dengan suasana kita, ya. Apapun juga yang telah ditentukan Allah SWT pasti ada mengandungi rahmat dan mengandungi hikmah. Makalah 116, man zonnal infikaka lutfi an qadari fadhalika li kusuri nadharihi. Artinya lebih kurang, siapa yang mengira terlepasnya hikmah kurnia Allah daripada bala ujian yang ditakdirkan oleh Allah, maka yang demikian itu disebabkan karena dangkalnya pandangan imannya. Rasulullah SAW bersabda, la tadhimillah fi syai'in qadahu alaika. Jangan menuduh tidak baik terhadap segala apa yang telah ditakdirkan Allah untukmu. Rasulullah SAW bersabda juga, artinya lebih kurang, jika Allah kasih pada seorang hamba, maka diuji dengan bala. Maka jika ia sabar, akan dipilihnya, dan jika telah ridha, maka akan diistimewakan.
Subhanallah. Inilah tuan-tuan rahasianya sebenarnya. Allah tidak akan pernah tidak menguji kepada hambanya. Dalam surah Al-Baqarah 155 itu jelas begitu sekalinya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Benar-benar aku akan menguji kamu sekalian dari rasa takut. Ada 5 ujian itu pasti. Siapapun juga itu pasti. Tidak ada satupun yang tidak diuji oleh Allah Ta'ala. Namun alhamdulillah ini ulama-ulama sufi, terutama Ustaz Ibnu Athaillah ini memberikan satu solusi yang terbaik. Tatkala kita menerima ujian, jangan sampai kita suudzon atau buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah mempersoalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa begini, kenapa saya, kenapa keluarga saya sudah berbuat baik, kenapa, karena tak ada apa-apa, kenapa, mengapa, kenapa, tak boleh. Karena Allah tidak boleh disoal, ya. Allah boleh menyoal kita, Allah boleh mempersoalkan, mempertanya kita, tapi Allah tidak boleh disoal. Karena Allah Maha Mutlak, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Jadi tatkala Allah memberikan takdirnya, dan takdir itu kadang baik atau kadang tidak baik, bahkan ujian juga begitu. Ujian itu kadang baik dan tidak baik. Yang ada kita menerima. Sebagai orang mukmin, sami'na wa ata'na. Itu orang mukmin. Kalau munafik, sami'na wa asaina. Aku dengar tapi tak nak buat. Jadi masih cerewet lagi. Dah tahu tapi masih geremeng, masih macam kumbang. Itu bandanya dia munafik. Kalau memang benar-benar ya sudah terima apa adanya. Itu yang jelas. Karena Allah menentukan. Sudah sering saya sebutkan tuan-tuan. Tapi tak apalah saya ulang balik seperti ini. Ini tuan-tuan. Di depan saya tisu kan. Ini tisu tuan-tuan. Tisu ini milik saya. Ini enaknya ngomong lah. Ini mau apa ini? Mau saya lipat baik-baik untuk saya masukkan kocek, atau saya lipat-lipat untuk lap saya begini, atau saya renyek-renyek macam ini, saya hancurkan, saya buang ke sampah, saya buang ke longkang, saya bakar, saya buang mana-mana, itu hak saya. Ini tidak boleh bicara. Tisu tak boleh mempersoal. Kenapa ini, kenapa tak boleh? Memang kebetulan memang tisu tak bisa ngomong. Jadi diam saja. Dan kita tuh laksana begitu. Kepada Allah tidak bisa bicara, tidak hak untuk berbicara. Yang ada menerima. Dan Allah apabila memberi ujian kepada hambanya, bukan Allah dendam, bukan Allah marah, bukan Allah tidak suka. Bahkan hadis ini menyebutkan dengan jelas itu. Nah ini tadi. Apabila Allah sayang kepada seorang hamba, justru diuji. Nah, setelah diuji bagaimana? Kalau sabar, maka akan dipilih oleh Allah. Dan kalau ridho akan dinaikkan, aku akan diistimewakan, akan dinaikkan derajatnya. Jadi maknanya setiap kita mendapat ujian, solusinya 2 saja. Sabar dan ridho. Sabar dan ridho. Tidak ada bahasa lain. Sabar dan ridho. Nah, kalau tidak sabar, ya sudah sakit sendiri. Tuan sekalian ya. Sabar dipilih, ridho diangkat derajat kita. Masya Allah. Luar biasa. Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW, yang artinya lebih kurang, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuknya kebaikan, maka diujinya dengan musibah atau bala. Nah, itu jelas. Itu sama nadanya. Siapa saja dikasih baik, mesti akan diuji. Sebetulnya wajar sajalah tuan, macam tuan sebagai ustadz, sebagai cikgu, untuk menaikkan tingkatan atau darjah anak-anak kita, mesti diadakan ujian, mesti exam, itu pasti. Untuk menentukan kemampuan dia bagaimana. Itu aja lah sebetulnya. Tuan-tuan adalah orang yang kerja di kilang kereta, manapun kereta nasional atau kereta internasional. Setelah jadi, belum boleh dijual dulu. Mesti ada testing dulu, diuji dulu, uji coba dulu. Bila oke semua mantap, baru dikeluarkan. Istri kita waktu masak di dapur, walaupun hari-hari masak, dia mesti sebelum dihidangkan akan dirasa dulu, yakni diuji dulu. Nah, begitulah. Jadi kalau kita memahami ujian itu macam itu, senang. Jadi tatkala kita ini diuji oleh Allah, pasti kita akan sedang disayang oleh Allah. Oleh itu dalam doa, ya Allah, ya Tuanku, jangan uji aku di luar batas kemampuanmu, di luar batas kemampuan, ya Allah. Tapi kalau engkau uji juga, aku yakin seyakin-yakinnya engkau sayang padaku ya Allah.
Engkau cinta kepadaku ya Allah. Kalau ini yang kita ucapkan, setan lari tuan-tuan. Setan lari. Tapi tatkala kita mengatakan, kenapa ya Allah, apa salahku, kenapa begini? Setan akan masuk, akan mengerongrong jiwa kita dan terus mempersoal, terus. Akhirnya kita terprovokasi oleh iblis dan kita akhirnya suudzon kepada Allah SWT. Ini jangan sampai ada. Oke tuan ya. Baik, kita teruskan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, keduanya bersabda Rasulullah SAW yang artinya lebih kurang, tiada suatu yang mengenai seorang mukmin berupa penderitaan atau kelelahan, yakni penat atau risau, bahkan risau hati ke, risau fikiran ke, melainkan kesemuanya itu akan menjadi penebus dosa-dosanya. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Luar biasa. Jadi begitulah saudara sekalian, ternyata tatkala kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, pasti ada rasa berat, rasa risau hatilah, risau pikiran, macam-macam lah. Apalagi keluar duit, apalagi keluar tenaga, keluar ini dan sebagainya. Ini semua ternyata menjadi pemangkin, menjadi penebus dosa-dosa kita. Subhanallah, ini satu motivasi yang luar biasa. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, tidak rasa penat diganti langsung oleh Allah. Tapi itu tadi, mesti pertama sabar dan ridho. Baik tuan-tuan sekalian, inilah ya yang merisaukan. Jadi jangan sampai kita penat untuk datang ke masjid dan surau. Tapi ingatlah pepatah, ucapan orang-orang bijak, pandai, orang-orang ahli hikmah. Saya ulang balik, ini saya suka bahasa ini. Ternyata tuan sekalian, perjalanan yang jauh dan berat itu adalah pergi masjid dan pergi surau. Karena apa? Satu, ramai orang-orang yang kaya tidak mampu. Ayo tuan sekalian, berapa orang kaya di kampung kita ini? Mana yang datang ke surau? Mana yang datang ke masjid? Apa yang tidak ada pada mereka? Rumahnya besar, keretanya mewah, duitnya di mana-mana bank. Tapi kenapa? Pergi masjid dan surau berat. Satu. Kedua, perjalanan yang jauh dan berat ternyata pergi masjid dan surau. Karena ramai orang punya pangkat dan kedudukan, yang populer dan glamour, tidak mampu pergi surau. Ayo, di antara kita mana yang berbakat tun, Tan Sri, Datuk Sri, tak mana itu tuan sekalian? Pada mendapat pangkat, mendapat kedudukan, dan itu semua anugerah dari Allah SWT. Tapi kenapa? Untuk datang ke rumah Allah, bercinta tuan dan sekalian. Untuk datang ke rumah setan di iblis, karena mal-mal itu rumah setan, rumah iblis, maka disunahkan kalau masuk kaki kiri dan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tuan sekalian. Kenapa? Ini dua. Yang ketiga, perjalanan jauh dan berat adalah pergi masjid dan surau. Karena ramai orang pintar tidak mampu juga pergi surau dan masjid. Mana mereka yang kelulusan di luar negeri, yang sekolahnya di UK, di Amerika, di Jepun, di Korea, di Australia, di Jerman, di Egypt dan sebagainya, dah balik jadi sarjana. Mana profesor, mana dokter, mana engineer, mana lawyer. Oke tuan sekalian, tengok dengan mata kepala. Ini bukan isu, ini fakta. Jangan tuan sekalian. Oke, satu lagi, perjalanan jauh dan berat adalah pergi masjid dan surau. Ramai yang kuat tidak mampu. Gunung Kinabalu pernah didaki, bahkan merencana untuk naik Gunung Everest. Perjalanan basikal tiap pagi dari Kuala Lumpur sampai Kuala Sangur, Kuala Selangor sampai Kuala Penyu dan sebagainya. Oke. Tapi pergi masjid dan surau salah jalan tuan-tuan. Subhanallah. Oke itu. Jadi sekarang tuan-tuan menerima ujian berat tuan-tuan masuk ke surau ini. Antara iya ke tidak ke ya, penat telah, pikiran terkacau lah, hati terkacau. Don't worry. Di sini disebutkan semua dijadikan penebus dari dosa-dosa kita. Berbaloi lah tuan-tuan kalau macam ini ya. Alhamdulillah. Dan ini mesti malaikat sudah merakam dan Tuhan beri klaim nanti. Baik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud lebih kurang, tiada seorang muslim yang terkena musibah, bala,
gangguan atau penyakit, dan yang lebih ringan dari itu, melainkan Allah menggugurkan dosanya bagaikan gugurnya daun pepohonan. Masya Allah, Akbar, luar biasa. Jadi ininya enak saja kalau kita tahu itu. Maka tajuknya tepat sekali, semua takdir mengandangi rahmat. Kalau kita tahu macam ini, subhanallah, luar biasa tuan sekalian ya. Jadi apa saja musibah kena pada kita, gangguan apapun juga, penyakit apapun juga, hanya sebagai menggugurkan dosa-dosa kita. Kita teruskan. Dangkal atau ceteknya pandangan sehingga tidak dapat melihat adanya hikmah, rahmah, kurnia Allah dalam takdir musibah bala itu, hanya kerana lemahnya iman, lemahnya keyakinan, dan tidak adanya husnudon terhadap Allah SWT yang maha bijaksana dan maha pemberi rahmat. Ya, jadi kita terkena tuduhan begini tuan sekalian ya, karena ceteknya, dangkalnya, piciknya pandangan ya, tatkala tidak bisa melihat di sebalik hikmah daripada bala itu, maka itu menunjukkan lemahnya iman seseorang, lemahnya keyakinan, dan kurangnya husnudon kepada Allah. Subhanallah. Jadi mari tuan-tuan, pandemi ke, endemi ke, Omikron apa tu ada Delta ke, sekarang Omikron ke, ada Delta Kron ke, wah macam-macam lah. Ada Delta Kron atau Bapak Kron, apa-apa Kron kita datang. Oke tuan sekalian, ini semua adalah merupakan musibah. Kita hadapi dengan tenang. Dua saja, kita hadapi dengan sabar dan ridho, beres tuan-tuan, pasti akan berlalu. Lalu pasti akan berlalu itu semuanya itu, dan kita tetap senyum, tetap smile, tetap indah, tetap ibadah. Jangan jadikan yang datang kemudian tuh, karena inilah, karena itu dan sebagainya. Dan jangan kita latah juga, karena kita vaksin lah jadi mati. Ini jadi syirik pula tuan sekalian. Tolong para ustadz, para guru termasuk yang ngomong ini, jangan mengajar orang-orang masyarakat menjadi syirik itu. Wah, karena ini vaksin dibikin ini, bikin itu dan sebagainya. Nah, vaksin jadi begini. Tak vaksin pun juga mati. Vaksin juga bongkok, juga mati. Jangan karena vaksin, ini Yahudi lah, Nasrani. Apa di sana Allah lebih lemah dari Yahudi atau Nasrani? Ini bahasa apa ini? Tolong tuan-tuan, Allah menentukan segala-galanya. Nanti kalau menghadapi segala sesuatu, rujuk surah Al-Hadid itu. Surah Al-Hadid ayat 22. Itu pedoman kita. Artinya lebih kurang apa saya berlaku di dunia ini dan kepada kita sudah tentukan oleh Allah. Dan supaya kita berusaha untuk menyelesaikannya. Kalau kita gagal, jangan putus asa. Kalau kita sukses, jangan bangga. Itu aja, bagi Allah mudah. So kita kembalinya Allah, segala-galanya balik kepada Allah, bukan balik pada penyakit atau yang membawa penyakit, bukan. Itu kita menjadi syirik, menjadi tidak syukur kepada Allah Ta'ala. Segala kalian tidak akan mungkin berlaku tanpa izin Allah. Ada hadis kursi yang jelas terang gamblang ini cerita wila-wila. Andaikan malaikatnya, manusianya dulu kini selamanya, ditambah dengan malaikatnya, tambah dengan jinnya, kalau perlu tambah dengan setannya untuk menghalang sesuatu, kalau Allah mengatakan yes, tidak akan mampu. Sebaliknya, manusianya dulu kini selamanya, malaikatnya, jin dan setan untuk menolong, kalau Allah mengatakan no juga tidak sampai. Jadi keyakinan jangan sampai berubah hanya karena suasana yang ada di depan mata kita. Dan orang bercakap ini jangan mudah terperangkap Tuhan sekalian. Yakin itu semua kehendak Allah SWT. Gitulah Tuhan ya. Oke, kita teruskan. Imran bin Husain radhiyallahu anhu menderita penyakit buang air 30 tahun. Tidak dapat bergerak dari tempat tidurnya, sehingga dibuatlah lubang di bawah tempat tidurnya untuk kencing dan buang air besar. Maka pada suatu hari datang saudaranya namanya Al-Ala atau Musharrif bin Ash-Shikhir, lalu menangis demi melihat penderitaan Imran bin Al-Husain. Maka justru ditanya oleh Imran, saudaraku, mengapa engkau menangis? Jawabnya, karena saya melihat keadaanmu
ketika Imran keadaanmu, berkatalah Imran, jangan menangis, karena saya suka apa yang disukai oleh Allah untukku. Kemudian Imran berkata, saya akan berkata kepadamu, jadi berbisik dengan temannya tadi, aku berkata kepadamu, semoga bermanfaat bagimu, tetapi jangan engkau buka kepada lain orang sehingga aku mati nanti. Sesungguhnya, ini ucapannya, para malaikat berziarah kepadaku dan memberi salam kepadaku, sehingga saya merasa senang dengan adanya mereka. Sudah, luar biasa. Ini Tuhan sekalian ya, ini orang-orang ulama macam ini yang kita tiru. Seorang yang kuat semacam itu. Kenapa menangis? Karena melihat engkau. Ya, akhirnya diberitahu, tapi syarat jangan bicara dengan orang lain sebelum aku mati. Jadi setelah dia mati, Imran bin Husain dah meninggal dunia, maka dibuka rahasia ini. Ternyata kalau kita menderita sakit dan kita sabar, kita tabah, malaikat datang menziarahi kita, salam kepada kita. Itu kepada Imran, dan tidak mustahil juga kepada kita. Namun kita tidak bisa nampak, tak nampak malaikat. Kenapa? Ya mungkin karena dosa kita banyak, tidak sealim Imran. Tapi yakinlah tuan-tuan, malaikat mesti datang. Malaikat tidak ada pilih kasih. Malaikat tidak ada pandang bulu. Wah ini orang lain, enggak bisa. Siapa saja yang sakit dan sabar mesti datang. Nah, jadi kalau tuan-tuan ingin mendatangkan malaikat, ada 3 cara. Ini pertama kali ini. Apabila ada orang sakit yang sabar, dan itu malaikat confirm datang memberi salam pada kita. Masya Allah, happy lah Tuhan sekalian. Kedua, tatkala kita datang ke masjid taklim macam ini, datang masjid taklim ini, confirm malaikat datang. Saya salam tadi Tuhan, assalamualaikum warahmatullah, zap, malaikat turun berjuta tuan-tuan, duduk, dan digambar oleh Rasulullah SAW, seandainya jarum jatuh dari atas tidak akan kena kapet, tidak akan kena bumi, tapi kena malaikat, begitu rapatnya. Jadi saya sarankan tuan-tuan, kalau datang pengajian, jangan tengok yang datang dengan mata kepala, mata kasar itu tuan-tuan. Nasi sakit jiwa kita dibuatnya, sakit jiwa tuan-tuan. Kedatangan orang di surau masjid dibandingkan datang di mall atau tempat-tempat sukan, jauh geliang tuan-tuan, geliang tuan-tuan. Oleh karena itu jangan melihat dengan mata kepala, lihat dengan mata hati. Mata hati mengatakan ini jutaan malaikat. Oh happy Tuhan sekalian. Dan ketiga, kalau ingin mengundang malaikat, undang tamu datang ke rumah kita. Karena setiap tamu yang datang ke rumah kita mesti didampingi malaikat. Kalau kita beri makan minum yang baik, wah didoakan malaikat itu. Cara mendatang tamu bagaimana? Ya buatlah usrah di rumah ke, majlis tahlil ke, baca yasin, apa salahnya? Kita buat grup usrah. Kalau kita punya 5 grup timur, ya kita duduk tengah-tengah timur, barat, utara, selatan, dan tengah. Oke, seminggu atau seminggu sekali datang, bergantian datang begitu. Siap datang untuk sholat jamaah, untuk baca, untuk usrah, berbicara hadis, bicara wah Masya Allah. Teman-teman datang diikuti malaikat, kita menjamu mereka. Oh luar biasa itu. Ini dihidupkan kembali, tidak hilang sekarang ini. Oleh karena itu dihidupkan kembali. Oke Tuhan ya, kita teruskan satu lagi. Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu ketika menderita sakit yang diputuskan oleh dokter harus dipotong betisnya, maka ketika akan dilaksanakan oleh dokter di obat bius atau obat tidur, supaya tidak terasa sakitnya dipotong betisnya itu, berkatalah Urwah kepada dokter itu, tentunya jangan diberi obat tidur, jangan diberi bius, tetapi teruskan pembedahan tanpa obat tidur. Dan ketika digergaji, petihnya tidak terdengar keluhan kecuali ucap hasbiyallah, 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 atau hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bagiku cukup, bagiku yakni rahmat Allah. Hasbiyallah, cukuplah Allah, cukuplah Allah. Masya Allah, luar biasa Tuhan sekalian. Jadi nggak sakit. Orang kalau cinta
sudah fokus tuan-tuan, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa berat. Coba bayangkan, sedang kita cinta dulu, digigit itu kan sakit tuan-tuan, dicubit itu sakit. Tapi kalau yang menggigit suami, yang menggigit kekasih kata, yang menggigit kekasih, yang mencubit kekasih, minta dicubit lagi. Coba bayangkan, diperintah, dimarahi, itu kalau biasa-biasa kita marah, tapi tak kalau yang memerintah, yang minta tolong, yang minta ini, minta itu ada kekasih, semuanya beres tuan-tuan. Bahkan waktu berjalan di Cameron Highland, waktu berjalan di atas apa itu ladang teh itu, dia cakap yang ini teh kebun kita bersama. Wah, luar biasa. Itu orang sedang cinta tuan-tuan. Begitulah kalau kita cinta pada Allah Ta'ala, luar biasa. Ibnu Qatadah sholat sunnah sampai 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal sholat sunnah sampai 300 rakaat. Yang dahsyat, cicit Rasulullah SAW, Said Zainal Abidin sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah, luar biasa. Itu kita diajak sholat Rajab 20 rakaat ya, aiu babi putan tintun san sinsun sontoloyo. Yang sholat sunnah 20 rakaat Rajab, taniah, Anda boleh klaim di hari kiamat nanti. Tahun 2002 kita sholat Rajab bersama anak-anak 20 rakaat. Ada poin, ada rakaman dari malaikat. Tapi yang tidak pernah sholat jangan pernah klaim tuan-tuan, diketawakan cacing nanti. Ya tunggu tahun depan, kalau hidup mati apa dikata gablek. Ini tuan, kalau diajar itu yang serius lah kita sekalian begitu. Oke, dah terlanjur apa dari kata pencut di sebelah no kan ke bacot di apa no. Oke, kata orang Jawa, let bygone be bygone. Tunggu tahun depan bulan Rajab, mudah-mudahan masih umur panjang. Kalau mati ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti minta umur panjang besok malam kita ceritakan malam nisfu Syaban. Oke, kita akhiri ini. Dan setelah selesai pembedahan, beliau menyuruh pembantunya supaya mencuci dan membungkus potongan betisnya itu dan menguburkannya di kuburan kaum muslimin. Lalu ia berkata, ya Allah, Allah telah mengetahui bahwa kaki itu tidak pernah saya gunakan berjalan untuk berbuat maksiat. Lalu ia berkata juga, ya Allah, jika engkau ambil maka masih banyak sisanya, jika engkau memberi bala masih banyak selamatnya. Subhanallah. Jadi ucapan wali-wali, ucapan para ulama itu hanya positive thinking, hanya positif, tidak ada negatif, tidak ada keluh kesah, tak ada. Walaupun jadi potong betisnya, potong kaki, ya Allah aku potong satu aja, masih punya kaki satu lagi, kedua tangan masih ada, kepala masih ada. Coba bayangkan, itu cara orang-orang hebat. Itu berjalankan, Masya Allah. Itu cuma, ya Allah, kaki saya ini tidak pernah untuk berjalan maksiat, supaya mengubur. Ini cara-cara begini kita ikuti tuan-tuan. Ulama-ulama besar memberi contoh yang terbaik, itu kita lakukan. Jadi kepada Allah tidak ada istilah mengeluh, keluh kesah itu tidak ada. Karena Allah menjala sesuatu. Kalau Allah menguji bermakna Allah cinta, itu aja. Kalau Allah menguji kita bermakna Allah sedang cinta kepada kita. Dah, itu. Jadi kesimpulannya tuan sekalian, mari kita ulang balik. Tatkala Allah menguji kepada kita, solusinya, sikap yang kita tunjukkan sabar dan ridho. Kalau sabar, Allah pilih kita, dan kalau ridho, Allah akan mengistimewakan kita atau mengangkat derajat kita. Alhamdulillah. Oke tuan ya, minta maaf kita berhenti di sini, tolong diberi batas itu. Kita berhenti di muka surat 142 makalah 117. Insyaallah kita bahas bulan depan. Kita bicara tentang bulan Sya'ban tuan sekalian ya, bulan Sya'ban. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, atadruna lima sumya Sya'ban, hai sahabat-sahabatku, kau tahu tak kenapa bulan ini disebut Sya'ban? Para sahabat menjawab, Allah Rasul alam, Allah lebih mengetahui, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Terus Nabi menyebutkan sumya Sya'ban li'annahu yatasyabu fi khairin qasir. Disebut bulan Sya'ban kerana di bulan ini dilipat gandakan. Yatasyabu itu berlipat ganda segala kebaikan. Grow atau bersumrambah, bergerak.
Dan hadis ini hadis sahih yang lain, qala Rasulullah SAW, fadlul Sya'ban ala sairi syuhur ka fadli ala sairil anbiya wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur ka fadlullah ala ummati. Masya Allah. Artinya lebih kurang, kelebihan bulan Sya'ban dibanding dengan bulan-bulan lain seperti aku dibandingkan para nabi yang lain. Kita tahu nabi yang menjadi nabi tuan-tuan ada 125.000 nabi, yang menjadi rasul 313, yang wajib kita ketahui 25, dan di antara 25 itu ada 5 yang di esko, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan di antara 5 ini the best of the best nabi kita, luar biasa. Itu kelebihan Sya'ban dengan bulan lain. Adapun kelebihan Ramadan, ini jangan tanya, bagai Allah dibandingkan dengan umatnya, sudah tidak ada tolak bandingnya. Yang bentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Baik, kita singkatkan, dan masa juga singkat. Dalam bulan Sya'ban ada 9 amalan. Nah, ini ya, dan 9 amalan. Nah, kini kita dah masuk hari pertengahan bulan sekalian. Minta maaf, itulah pertengahan bulan. Dalam 9 amalan itu, pertama, perbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tentang sholawat jangan pernah ragu-ragu, karena dalam sholawat itu Allah pertama sholawat Nabi, kedua adalah malaikat, dan ketiga adalah kita. Jangan pernah ragu. Berapa kali? Kalau boleh 1000 kali. Kenapa? Kalau kita baca sekali Allah balas 10, baca 10 Allah balas 100, baca 100 Allah balas 1000. Kalau baca 1000 bebas dari siksa kubur dan sifat hipokrit. Dan hadis saya yang lain, kalau kita membaca 100 sholawat, Allah akan memberi 100 hajat. 70 disimpan di akhirat, 30 diberikan di dunia. Jadi para ulama-ulama mengajar pada kita, tatkala kita supaya doa dimakbulkan, baca sholawat 100 kali dulu. Nah, kalau boleh istighfar 100, sholawat 100. Apalagi dibaca selepas sholat tahajud. Sholat tahajud, istighfar dulu 100, sholawat 100, ditutup dengan Asmaul Husna, angkat kedua tangan, bicara dengan Allah Ta'ala, minta pada Allah. Luar biasa dan sekalian. Karena 30 diberikan di dunia. Ini mesti kita gunakan. Jangan sampai kita tidak gunakan. Karena Allah perintah, udhuni astajib lakum, mintalah kepadaku mesti aku beri. So kalau begitu minta itu adalah ibadah. Karena itu perintah Allah SWT. Apalagi dalam ayat yang lain Allah berfirman, wasta'inu bis sabri wassalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Jadi salat dulu, kemudian sabar kepada Allah, salawat. Yang kedua, perbanyak taubat. Kalau tuan-tuan yang sudah salat taubat tiap hari, syabas dan tahniah. Kalau belum, ayo jadikan bulan Sya'ban ini starting point, nuktah bidayah, titik mula untuk melakukan salat taubat tiap hari. Dan salat taubat itu boleh pagi, boleh petang, boleh siang, boleh malam, up to you tuan sekalian. Ya, dan bacanya juga bebas. Cuman kalau boleh sekali-kali dalam 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, libatkan putra putri kita biar bisa salat taubat bersama. Minta maaf, azan. Kita hormati waktu isya dulu. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allah habar, Allah habar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa salatul qayyimah sayyidina wa syarafatul wajah. Innaka la tuqlul ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan dan sekalian. Kita teruskan. Jadi pertama tadi adalah kita berbanyak salawat, kedua salat tobat. Kalau boleh tuan sekalian, lakukan salat tobat itu bebas, pagi, petang, siang, malam, dan surahnya juga bebas. Lakukan. Yang sudah melakukan syabas, dan yang belum, ayo jangan tunggu lama-lama tuan sekalian. Yang ketiga, perbanyak istighfar. Istighfar juga boleh tuan, karena Nabi sendiri istighfar tidak kurang 100 kali, kita lakukan 1000 sekali. 1000 ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau boleh saya tulis istighfar 3 pagi, 3 petang, Masya Allah. Yang keempat, perbanyak sedekah. Alhamdulillah tuan-tuan ahli sedekah, teruskan itu tuan sekalian sampai kita kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi saya ingatkan lagi, sedekah di bulan Rajab yang lepas sudah saya sampaikan, kalau kita sedekah RM1, Allah akan darabkan 10, darab 700, darab 70, itu Rajab, sudah selesai. Sekarang Syaban dinaikkan tuan-tuan, RM1, darab 10, darab 700, darab 700, subhanallah, luar biasa. Dan sebentar lagi bulan Ramadan, RM RM1, darab 10, darab 700, darab 1000. Luar biasa. Ini yang bisa hanya Allah SWT Tuhan sekalian. Mana-mana bank dunia tidak akan bisa bankrupt Tuhan kalau macam itu. Dan Allah hanya Allah saja Tuhan sekalian. Dan Allah itu pasti mengembalikan luar biasa. Kalau Tuhan sedekah di surah masjid Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, Allah tidak memiliki itu Tuhan. Dan Allah tujuh terima, Allah simpan, Allah takut tambah, Allah balikkan milik engkau. So maknanya sedekah tidak lari kemana-mana, balik pada diri kita sendiri. Justru yang menyimpankan adalah malaikat. Kalau di bank kadang bisa masih hilang Tuhan sekalian, malaikat tidak.
tahniah ya, yang ahli sedekah. Baik, yang kelima, perbanyak kasih sayang. Tingkatkan nilai kasih sayang kepada keluarga, beradik-beradik dan jiran teman-teman. Jangan bangkitkan permusuhan, banyakkan kasih sayang. Yang keenam, salat sunnah di malam nisfu Syaban. Ini saya baca banyak terang sedikit. Kebetulan tuan sekalian, besok adalah malam nisfu Syaban. Besok itu yaitu 14 malam 15. Kebetulan memang malam Jumat. Kita tahu mazhab Syafi'i mengajarkan ada 5 malam yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Pertama, malam Jumat, subhanallah. Kedua, malam Idul Fitri, malam 1 Rajab. Nah, setiap 1 Rajab, malam 1 Rajab ini luar biasa. Ketiga, malam Idul Fitri. Nah, orang takbir itu kita malam terbaik. Keempat adalah malam Idul Adha. Dan kelima nih, malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban. Ini kesempatan yang paling baik. Kebetulan malam besok double. Malam Jumat dan malam nisfu Syaban. Wah, luar biasa. Kita meningkatkan permintaan kita kepada Allah Ta'ala. Dalam Melunas ini ada hadisnya, hadis Hasan Warif yang menyampaikan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan begini, aku, kata Nabi, didatangi Jibril di malam nisfu Syaban. Jibril mengatakan, ya Muhammad, bangun, salat, angkat kedua tanganmu, mohon kepada Allah Ta'ala. Saya tanya pada Jibril, Jibril, malam ini malam apa? Malam ini malam nisfu Syaban. Malam dibukakan 300 pintu rahmat. Dan siapa yang mohon ampun kepada Allah mesti diampunkan, yang minta kepada Allah mesti dikabulkan, kecuali 10 golongan ini. Hati-hati tuan ya, 10 ini jangan sampai ada derita atau keluarga kita. Siapa mereka itu? Pertama, asyirku billah, orang yang menyekutukan Allah. Kedua, sahir, tukang sihir. Baik tukang sihir atau kita minta tolong sihir, hukumnya sama. Yang ketiga, kahin atau bomoh atau dukun. Maka itu percaya dengan dukun, sholatnya nggak diterima oleh Allah 40 hari. Yang keempat, musyahin. Musyahin itu orang suka gaduh. Kerjanya asik salat sekali secara ulang aja, asik gaduh aja kerjanya. Kadang-kadang orang ibadah sholat macam itu, sholat rojab digadui, ini mana tak ada dasar, tak ada alasan, tak ada ini, tak ada sia-sia, macam-macam. Dia tuh ulama besar, profesor tidak, ulama tidak, baca kitab kuning belum tentu bisa. Kalau ngomong macam geluduk, macam petir, macam yoyo. Kalau nggak bisa tuh diam, bukan tak boleh, tak ada masa, tak ada guna, sia-sia, sontoloyo. Baik, yang kelima tuan sekalian, yaitu orang mudminah khamrin, pemabuk. Yang keenam, musyarana zina, orang selalu melakukan zina. Yang ketujuh, akilu riba, pemakan riba atau pengamal riba. Jadi tuan yang masih terlibat riba, tolong stop lah tuan, dan kasihan diri kita sendiri nanti. Kaya belum tentu, nikmat belum tentu, tapi sengsara itu pasti di akhirat nanti. Yang ke-8, akal waliden, orang menderhaka pada kedua orang tua atau berani pada ibu bapa. Yang ke-9, awin namam, orang suka mengadu domba atau batu api. Orang cakap konspirator, tukang cucuk tuan sekalian. Dan yang terakhir, qati rahmi, orang memutus tali persaudaraan. Ini berita langsung dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Terus Nabi tuan sekalian pergi mengambil air sembahyang, salat sunnah 2 rakaat dan menangis dalam sujudnya sambil membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la uhsi sana 'alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tardo. Itu bacaan sujud yang terakhir bagi Nabi. Tolong bagi-bagi ini, bantu ini, pas-pasan, mudah-mudahan cukup. Baik, sambil menunggu itu sekalian saya ceritakan lagi. Ini malam nisfu Syaban. Bayangkan tuan sekali ya, malam Syaban juga malam diangkatnya seluruh amalan kita. Dalam 1 tahun di bulan Syaban ini, tepatnya di malam Syaban, Rasulullah SAW yang menyampaikan seluruh amalan hamba diterima Allah di malam Syaban ini. Jadi gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk mohon kepada Allah SWT. Ini tuan sekalian ya. Ini Syaban. Oleh itu kalau boleh besok buat agenda, jangan sampai putra putri kita tidak terlibat ya. Kita tidak, semua terlibat, ajak mereka. Jadi tidak ada agenda kecuali sholat sunnah. Waktunya sholat sunnah itu batal maghrib sampai menjelang subuh.
badal maghrib sampai menjelang subuh. Dibantu biar cepat. Itu Pak Imam tuh Haji, dikasih itu. Oke, silakan. Jadi waktunya bebas badal maghrib sampai menjelang subuh dan boleh dilakukan secara berjamaah. Kalau boleh libatkanlah putra-putri kita Tuhan sekalian. Ini kesempatan yang terbaik. Baik yang sudah dapat, ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la uhsi sana'a alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la uhsi sana'a alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la uhsi sana'a alaika anta kama asnaita ala nafsika fakal hamdu hatta tarda. Terjemahannya di belakang itu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa dan kemurkaanmu, dan aku tidak mampu menghitung segala pujian atau kebaikan kepadamu sebagaimana engkau memuji diri kamu sendiri, maka segala puji bagi dirimu sehingga engkau ridho. Ini maknanya dalam 1 tahun Allah telah memberi kita segala kenikmatan yang kita tidak terdaya, tidak termampu untuk mengiranya, menghitungnya. Maka serahkan kepada Allah, dibaca. Jadi masanya tinggal 1 hari ini, tuan-tuan bacaan sekitar ini aja, tolong dihafalkan, besok malam dilakukan. Waktunya badal maghrib boleh, badal isya boleh, badal tahajud pun boleh. Kalau guru saya di Surabaya, di Bandung saya, Tasikmalaya, tuan sekalian, sholat sunnah nisfu Sya'ban ini 100 rakaat. 100 rakaat. Tuan-tuan sudah bacakan halinya, hatinya jelas. Jangan mengatakan iya ke, tak ada iya ke, yang ada yeza. Jangan jadi pemalas lah tuan sekalian. Malam besok malam penentuan, mintalah kepada Allah. Malam budget, ya. Dalam istilahnya kita kalau negara kita budget tahun depan. Itu besok tuh malam-malam buku lama ditutup, buku baru dibuka. Isilah buku baru dengan terbaik, buat proposal yang terbaik, majukan kepada Allah Ta'ala. Apalagi besok, ya, di samping ini baca surah Yasin 3 kali. Nah, ini ajak putra-putri kita. Ini sudah sampai dilupakan zaman-zaman milenial ini tuan sekalian. Karena telah provokasi dengan mana dalilnya Nabi Tabat dan sebagainya. Anda sendiri sebagai orang tua tidak kukuh pendapatnya. Padahal tuan sekalian, kenapa Yasin? Ini selalu dibincangkan di pondok-pondok pesantren. Kenapa Yasin? Ada sebuah tafsir kecil namanya tafsir Hamami. Mula-mula saya datang di sini mengajari batu belah itu tafsir Hamami. Saya tadi nggak ada buku di sini. Tafsir Hamami. Di situ tertera hadis Rasulullah menyebutkan surah Yasin adalah qalbul Quran, hatinya Quran. Nah, hatinya Quran, segala sesuatu ada hatinya, dan Quran ada hatinya, itu Yasin. Siapa yang membaca surah Yasin sekali, nilainya sama hatam Quran 10 kali. Kalau surah Ikhlas baca 3 kali, hatam Quran sekali. Surah Yasin baca 1 kali, hatam 10 kali. Dan dikabulkan 10 doa yang mustajab, dan juga dihindarkan 10 bala yang akan menimpa. Kalau dibaca malam ini tidak akan bala mengenai bala kita. Kalau bacaan siang tidak ada bala. Itu confirm hadis dalam kitab tafsir Hamami yang mengarang ulama besar, bukan ulama-ulama daripada Google, Al-Googliu, Al-Goblokiu, Al-Gesaiu, bukan. Ini ulama besar. Jadi Tuhan mesti melakukan sesuatu baik. Dan Yasin itu bukan hanya bid'ah. Yasin itu perintah Allah, firman, Al-Quran. Mana ada bid'ah? Kita baca dengan betul-betul, lakukan. Kalau boleh di masjid, di masjid. Beli surah, tak boleh di rumah, pastikan. Boleh ba'dal maghrib, ba'dal isya, yang penting berkumandang malam itu. Membaca Yasin di mana-mana begitu. Yasin pertama, minta kepada Allah supaya tetapkan iman dan Islam. Hidup dan matinya adalah iman dan Islam. Susunan bahasanya terserah. Ya Allah, kami, keluarga kami, zuriat kami, cucu kami semua, ya Allah, mudah hidup kami dan iman dan Islam. Terserah, bahasanya terserah.
Yasin kedua, mohon kepada Allah dipanjangkan umur, murah rezeki, rezeki halalan thayyibah, yang rezeki yang banyak dan berkah. So minta pada Allah, karena kami nak bina masjid ya Allah, nak bina surau, nak bina madrasah, nak bantu fakir miskin, bantu yatim piatu, dan jangan lupa bantu Pondok Sarwaidin Soekarno. Dah gitu. Pimai tangtu juga lah. Tuan nggak punya duit, mana boleh membantu? Buktinya kotak itu tiap bulan saya bawa. Tuan kan tengok saya. So what happened? Kenapa? Tak percaya lagi. Ini kelemahan kita di situ tuh. Ini kesempatan paling baik tuan-tuan membina satu pondok pesantren besar. Pondoknya besar tuan-tuan, itu jelas itu. Nah ini tertentu kalbu ini yang terbaru lah ini. Sebelum pandemi ini tuan sekalian, ini bambu aja ini bambu tuan sekalian. Ya, sebelum pandemi, tapi oleh itu saya stop dulu. Mulai Januari ini kita buka balik. Nah ini tuan sekalian. Nah ini sudah dimulai balik. Ya ini tengok bambu sudah dibersihkan. Sekarang ini sedang dikerjakan tuan sekalian. Nah, duit tuan pergi ke sini, tidak mana-mana, perginya ke sini. Ini nanti 3 tingkat tuan, ini baru 2 tingkat. Jelas. Pondok yang lain itu pondok itu besar sekali itu. Ya tuan sekalian ya. Itu yang jelas. Nah ini pasar pertama dulu, macam Madinah itu. Macam ini milik tuan, bukan milik saya. Bukan saya tak punya tuan sekalian. Karena yang menerima tuan sekalian, tuan yang dapat. Ini. Coba, ini bukan main-main bangunan itu teman-teman. Tuan-tuan, kalau ahli pembangunan paham, coba bayangkan ini luar biasa, ini 3 tingkat. Ini sudah jadi. Dan ini milik tuan sekalian. Yang derma lah, yang tak derma jangan harap minta. Kalau derma dia akan datang ini. Buktinya tuan mati aja akan datang ini. Dan murid-muridnya akan datang. Nah, itu yang derma, yang tidak ya salahnya sendiri. Ditawari soal-soal ndablek saya naik dewe. Di sana saya mengemis tuan-tuan ke. Tuan-tuan yang kesempatan ini lakukan yang terbaik. Banyak yang memberi bantuan itu sekalian. Saya mengibatkan tuan-tuan supaya tuan-tuan juga mendapat bagian. Oke, kembali itu. Minta rezeki yang halalan thayyibah, yang banyak, yang berkat, yang barokah mesti. Dan Yasin ketiga, minta supaya tetap menjadi hamba Allah dan menjadi hamba istiqamah di dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Terserah dengan bahasa apapun juga minta. Ngomong kesempatan ini dan alhamdulillah tinggal besok malam. Ini betul-betul takdir yang baik bagi tuan sekalian, bagi kita bersama. Besok malam nisfu Sa'ban, sekarang kita bahas. Maka kita lakukannya sebaik-baik dan serahkan pada Allah. Yakin kepada Allah, karena Allah sudah berfirman, Ana inda dzanni abdi. Ini hadis kursi. Aku ini terserah sana hambaku. Hambaku serius, aku juga serius. Hambaku main juga main-main. Kalau tuan masa ini sudah mengatakan iya ke, langsung Allah tak akan terima. Oh iya ke, batak. Jangan ada yes, tak ada iya ke. Bismillah, minta dengan serius. Jangan ya Allah aku ninggang sampai bila sampai menjadi apa itu? Saya ini apa pipit bila jadi enggang, enggak bisa. Seperti Nabi Sulaiman, atuk kita mendoa, Rabbi firli habli mulka. Ya Allah, ampuni dosa saya, beri aku kerajaan. Yang kerajaan tidak ada yang sesuai untuk saya kecuali saya. Allah beri. Nabi dan Rasul yang kaya raya, istananya besar, bisa mengalahkan Ratu Balkis. Nah itu cara tuan sekalian. Jadi kita cicip Nabi Sulaiman, minta yang serius, minta yang betul-betul. Bukan ya Allah aku pipit, bila jadi enggang sampai kiamat tidak akan jadi tuan sekalian. Jangan doa kok putus asa, yang serius. Oke tuan ya. Baik, itu sholat sunnahnya dan baca Yasin. Maksudnya puasa sunnah. Puasanya 3 di awal bulan, 3 di pertengahan, 3 di akhir. Tahniah pada tuannya sudah puasa 3 hari di awal bulan. Yang belum, ya salahnya sendiri. Terpaksa tunggu tahun depan kalau hidup. Yang 3 akhir bulan seperti 3 pertengahan bulan mestinya yang bagus dimulai hari ini. Karena hari ini 13, besok 14, 15 bersama Yaumul Bid. Yaumul Bid itu hari putih, memang disunahkan puasa. Puasa 3 hari ini nilainya sama dengan puasa 1 tahun. Ini hatinya sahih, rujuk dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang puasa hari ini tahniah. Yang belum puasa hari ini masih kesempatan. Besok 14, 15 Jumat dan 16 Sabtu. Jadi terpaksa Kamis, Jumat, Sabtu. Mestinya Rabu, Kamis, Jumat. Oleh karena Rabu tak puasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu yang terbaik. Kalau ibu tak puasa saja, 3 tak mampu, 2. 2 tak mampu, 1. Mampu 1 tak mampu, tolong daftar masuk kubur aja tuan-tuan.
menghabiskan beras Malaysia aja, ngomong macam yoyo, puasa tak mampu. Ini 3 hari kebetulan teman sekalian, siangnya puasa, malamnya qiyam, malamnya sholat, Masya Allah. Dan 3 di akhir bulan itu terserah antara 21 hingga 30, 21, 23, 25 boleh, 25, 27, 29 boleh, pokoknya 3 hari. Tapi jangan terprovokasi lagi. Nanti ada yang mengatakan lepas yang Sya'ban tak ada puasa sunnah lah. Alhamdulillah. Bagi orang pemalas, alhamdulillah tak ada puasa. Ada tuan-tuan dalam ajaran Islam yang diharamkan puasa itu 6 hari ini. 6 hari ini pun yang 1 hari ini masih dipertikaikan ulama. Artinya ulama berbeda pendapat. Yang mutlak 5 ini, Idul Fitri, Idul Adha, Yaumut Tasyrik 3 hari ini. Ini confirm haram berpuasa. Yang satu nih Yaumul Syak, hari ragu-ragu, yang dikenali akhir Sya'ban, di ragu-ragu. Ini kalau tuan-tuan dan puan-puan memang biasa puasa Isnin dan Kamis, setiap Isnin dan Kamis mesti puasa. Dah bertahun dah. Tahu-tahu akhir Sya'ban jatuh Isnin atau Kamis, dan kalau tuan puasa, oke, tak ada masalah. Atau sebelumnya puasa 27, 28, 29 puasa 30, oke, tak apa. Yang haram nih yang tak pernah puasa itu akhir bulan Sya'ban pula ngade-ngade pula puasa. Ini yang sontoloyo nih. Ini yang tak betul tuan sekalian ya. Oke. Dan terakhir yaitu tuan sekalian memuliakan bulan Sya'ban dengan pelbagai ibadah. Jaminan daripada Rasulullah SAW dalam hadis, semua ada hadis tuan sekalian, bebas dari bala-bala dan dibebaskan dari segala penyakit. Dan kebetulan sekarang banyak bala, banyak penyakit. Ayo minta pada Allah Ta'ala. Secara rohani kita lakukan penghormatan bulan Sya'ban. Secara jasmani ikut protokol SOP yang diajarkan oleh pihak kedokteran atau pihak kerajaan. Insya Allah tidak suasanya jasmani kita lakukan, rohani kita lakukan insya Allah. Ya gitu kan? Itu saja, terima kasih. Saya ulangi ya. Dalam bulan Sya'ban ada 9 amalan. Pertama, perbanyak membaca sholawat. Kedua, perbanyak taubat, kalau boleh sholat taubat tiap hari. Ketiga, perbanyak istighfar. Keempat, memperbanyak sedekah tuan sekalian. Kelima, kasih sayang, tingkatkan kasih sayang. Yang keenam, sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Yang ketujuh, puasa sunnah 3 di awal bulan, 3 di pertengahan, 3 di akhir. Yang ke-8 yaitu tuan sekalian memuliakan bulan Sya'ban dengan pelbagai ibadah dan meninggalkan kemaksiatan. Dan terakhir ke-9, perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kalau boleh khatam alhamdulillah, kalau tidak setidak-tidaknya di malam nisfu Sya'ban membaca surah Yasin 3 kali dan minta kepada Allah dengan bahasa kita pun boleh, dengan serius. Kesungguhan kita itulah yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Siapa yang sungguh-sungguh mesti dapat. Sebagaimana pepatah Mahfudzat mengatakan, manjadda wajada. Itu confirm, mesti serius syaratnya baru Allah beri. Serius tidak, Allah yang menilai. Wallahu alam. Itu aja, terima kasih atas segala-galanya. Jom kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, badatun, thayyibatun, warabun wafur. Dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cici yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan wa santiba Allah bandakhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alan nusratan nasira birahmatillah rabbil alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, walaupun kami bergelimang dengan dosa dan salah, kami tetap tamah rahmat-Mu ya Allah. Oleh itu ya Allah, seandainya pandangan kami, pendengaran kami, fikiran kami, ucapan kami, tingkah laku kami, hati dan jiwa kami terkeluar dari ajar-Mu ya Allah, baik itu kami sengaja, kami tidak sengaja, kami sedari atau kami tidak sedari, kami hanya mampu mohon ampun dan maaf kepada-Mu ya Allah. Oleh itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, inklusif ibu bapa mertua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin muslimat mukminat seantero dunia, baik yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Dan ya Allah, kekalkan lisan kami baik hidup dan menjelang mati kami nanti untuk selalu menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma balighna fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbal Allah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.